Pernah nggak sih kalian lihat satu kejadian di masa lalu terus mikir, gimana ya cara paling pas buat ngertiin ini semua? Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah alat keren yang bisa bikin kita ngelihat sejarah jadi jauh lebih jelas. Yuk kita mulai. Oke, untuk mulai, coba kita teleportasi bareng-bareng ke satu momen yang benar-benar jadi titik balik dalam sejarah bangsa kita. Momen yang mengubah segalanya. Lokasinya? Jakarta. Tanggalnya 17 Agustus tahun 1945. Bisa kebayang nggak suasananya kasih tegang banget, tapi juga penuh harapan. Dan di tengah-tengah itu, ada dua tokoh sentral, Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan suara yang lantang, mereka menyatakan kemerdekaan bangsanya di hadapan seluruh dunia. Wow, momen yang luar biasa kuat kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara kita benar-benar paham sama kejadian ini? Gimana sih caranya para sejarawan itu ya, nyusun semua kepingan puzzle masa lalu sampai jadi cerita utuh yang bisa kita mengerti? Nah, ternyata jawabannya itu ada di sebuah kerangka berpikir yang kelihatannya simpel tapi dalam banget. Ini dia, sebuah cara baru buat kita memandang setiap peristiwa sejarah. Coba bayangin deh, sejarah itu kayak pertunjukan teater. Setiap pertunjukan pasti butuh 3 elemen utama yang nggak bisa dipisahin kan? Pertama, ada aktornya. Itu adalah manusia. Kedua, ada panggungnya. Ini adalah ruang. Dan ketiga, tentu aja ada naskahnya. Dan ini adalah waktu. Oke, sip. Mari kita kupas satu persatu, mulai dari pilar yang pertama, manusia. Mereka inilah aktor utama di panggung besar sejarah. Jadi gini, peran manusia dalam sejarah itu unik banget, punya dua sisi. Mereka itu subjek, alias si pelaku yang ngejalanin ceritanya. Tapi di saat yang sama, mereka juga jadi objek, alias ya merekalah yang kita pelajari. Simpelnya gini, nggak ada manusia yang nggak ada sejarah. Titik. Dan kalau kita ngomongin manusia, cakupannya itu luas banget loh. Kita nggak cuma ngomongin tokoh besar kayak Soekarno dan Hatta pas proklamasi, tapi juga semua pahlawan bangsa. Raja-raja di zaman kerajaan Nusantara dulu, bahkan kita tarik mundur jauh sampai ke nenek moyang kita yang paling awal, Homo erectus. Dan biar lebih kebayang lagi, coba lihat angka ini. 1,5 juta tahun. Selama itulah kisah manusia di Nusantara ini berjalan loh. Buktinya, ada fosil-fosil di situs Sangiran. Ini benar-benar luar biasa kan? Nah, para aktor ini kan nggak mungkin beraksi di tempat kosong ya. Mereka selalu butuh panggung yang spesifik untuk tampil. Dan inilah elemen kedua kita, ruang. Ruang dalam sejarah itu maksudnya ya lokasi fisik tempat kejadiannya. Tapi, jangan salah, ini bukan cuma sekedar background atau latar belakang aja. Kondisi geografis, iklim, bahkan sumber daya alam di suatu tempat itu bisa sangat aktif, membentuk dan mempengaruhi alur ceritanya. Penting banget ini. Biar gampang, kita lihat contoh konkretnya. Ada kerajaan maritim kayak Sriwijaya. Mereka itu jaya banget di daerah pesisir. Ya karena hidup mereka bergantung sama perdagangan laut. Beda lagi ceritanya sama kerajaan agraris kayak Majapahit. Mereka justru kuat di pedalaman yang tanahnya subur, karena andalan mereka itu pertanian. Jadi kelihatan banget kan, lokasi itu bisa nentuin nasib sebuah peradaban. Oke, manusia udah, ruang udah. Sekarang kita masuk ke elemen terakhir yang ngasih urutan, konteks, dan alur buat keseluruhan cerita, yaitu waktu. Waktu atau kapan sebuah peristiwa terjadi itu fungsinya ngasih kita kronologi, urutan kejadiannya. Jadi kita bisa lihat pola-polanya, mana yang berubah, mana yang terus berlanjut dari zaman ke zaman. Makanya waktu itu bukan cuma soal tanggal di kalender ya, tapi lebih kayak benang yang nyambungin satu kejadian ke kejadian berikutnya. Nah, garis waktu ini nunjukin alur ceritanya dengan jelas banget. Kita bisa lihat nih urutannya, dari era Sriwijaya, lanjut ke masa kebangkitan Majapahit, sampai puncaknya di proklamasi kemerdekaan tahun 45. Semuanya tersusun rapi dalam sebuah alur waktu. Jadi, ini dia nih intinya. Poin yang paling penting adalah ketiga elemen ini, manusia, ruang, dan waktu itu satu paket. Gak bisa dipisah-pisahin, mereka saling ngunci satu sama lain. Coba kita lihat gimana caranya. Persis seperti yang tertulis di sini. Kalau salah satu aja hilang, cerita sejarahnya jadi nggak lengkap, jadi timpang. Ketiganya ini benar-benar ngebentuk satu kesatuan yang utuh, kayak sebuah segitiga yang kokoh dan nggak terpisahkan. Dan sekarang kita balik lagi ke cerita awal kita tadi soal proklamasi. Coba kita bedah pakai alat yang barusan kita pelajari.
Lihat deh tabel ini. Manusianya, Soekarno dan Muhammad Hatta. Ruangnya, Jakarta, Indonesia. Waktunya, 17 Agustus 1945. Klop kan? Jadi jelas banget betapa ampuhnya kerangka berpikir ini. Selamat, sekarang kalian punya toolkitnya sejarawan. Manusia, ruang, dan waktu. Anggap aja ini lensa baru buat kalian, yang bisa dipakai untuk memahami peristiwa apapun di masa lalu dengan jauh lebih dalam. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh lihat kejadian-kejadian zaman sekarang di sekitar kita. Kira-kira peristiwa modern apa yang sekarang bisa kalian lihat dengan lebih jelas pakai lensa manusia, ruang, dan waktu ini? Coba dipikirin.